3 ayat 31 sampai 36. Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jangan campur adukkan masalah agar tidak timbul masalah yang lain. Jangan mencampur adukkan masalah kalau tidak ingin menerima masalah yang baru. Sebaliknya, kalau kita mencampur buah-buahan, ada mangga, ada nanas, ada bengkoang, ada jambu, dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi hidangan yang lezat. Akan ada muncul rujak yang akan kita nikmati. Kalau kita campur telur, gula, tepung, vanila, coklat, maka akan menghasilkan yang namanya kue bolu dan kue yang lain. Kalau kita mencampur telur, minyak, bawang putih, bawang merah, merica, maka akan menghasilkan telur dadar yang sungguh sangat nikmat. Tapi dalam hal masalah, jangan pernah mencampur adukan masalah, karena bukan kenikmatan yang kita peroleh, justru akan amburadul. Akan ada banyak hal-hal yang tidak mengenakan kita. Ini bukan soal konsep Bhinneka Tunggal Ika yang salah. Berbeda-beda tetapi satu. Yang berbeda-beda bukan ingin dicampur adukan, tapi yang berbeda-beda itu ingin disatukan. Khobar tu porsina. Sesuai dengan porsi masing-masing. Sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan. Tetap berjalan utuh pada koridor, pada lajur yang ada. Kalau dia Kristen, maka beribadahlah. Di sini tempat setiap hari. Beribadahlah, berdoalah. Kalau dia Kristen, tunduklah dalam peribadahan, doa, penyembahan, pujian, membaca, merenung firman Tuhan. Jika bukan Kristen, maka dia harus lakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang dia diyakini. Dengan tidak menimbulkan agitasi, dengan tidak menimbulkan pertengkaran, dengan tidak mencampur adukan hingga pada akhirnya menimbulkan pertikaian dan persoalan. Karena ada banyak orang yang ingin mencampurkan adukan keyakinan dengan tidak menghormati hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan tersendiri, hingga pada akhirnya terjadi konflik yang berkepanjangan. Menjaga perbedaan yang ada dalam satu kesatuan, menjaga perbedaan yang ada tanpa mencampur adukan yang pada akhirnya mengakibatkan perpecahan dengan satu yang lainnya. Segala sesuatu harus sesuai dengan porsinya masing-masing. The right man on the right place. Orang yang benar ditempatkan kepada tempat yang benar, jangan pada tempat yang salah. Pada akhirnya akan berserak semua. Pada akhirnya tidak akan menghasilkan yang baik. Masing-masing punya bagian tersendiri. Jangan pernah intervensi kepada bagian orang lain jika tidak diminta untuk intervensi. Yohanes berkata dalam perikop ini, siapa yang di atas, dari atas. Siapa yang di atas semuanya, mengatasi segalanya. Siapa yang berasal dari bumi,
berasal dari bawah, termasuk pada bumi, berkata-kata dengan bahasa bumi. Yang di atas adalah sorgawi, yang di bawah adalah duniawi, yang tidak mungkin disatukan, yang tidak mungkin dicampur adukkan. Keduanya memiliki bagian masing-masing yang tidak bisa dimix, yang tidak bisa dicampur. Keduanya punya hakikat masing-masing yang harus ditunjukkan, apakah sorgawi atau duniawi. Sekalipun pada akhirnya orang-orang percaya yang berasal dari bumi itu akan terangkat ke surga ketika dia percaya. Tapi hanya satu pribadi yang berasal dari atas, satu pribadi yang berasal dari surga turun ke bumi menjadi makhluk bumi, Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Kristus punya hidup yang kekal. This is the key. Ini kuncinya. Barang siapa yang percaya kepada Kristus punya hidup yang kekal. Sebaliknya yang tidak percaya, murka Allah yang kekal, yang besar akan menyimpan hidupnya. Sehingga di sorga tidak ada kejahatan. Memang saya tidak pernah ke sorga, tapi firman Tuhan yang katakan di sorga tidak ada rasa tangis, di sorga tidak ada kegelapan, di sorga tidak ada kesedihan, di sorga tidak ada kejahatan, kemunafikan, kebohongan, dusta, pengkhianatan. Sebab semuanya itu adalah bagian yang ada di bumi. Itu adalah jabar liportibion. Itu adalah bagian di bumi yang tidak diberikan hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Cukuplah di bumi saja ada pengkhianatan, penipuan, penggelapan, percabulan, narkoba, perjudian, dan banyak hal. Apa yang dimiliki dunia tidak boleh dimiliki oleh surga. Apa yang dimiliki oleh surga tidak dimiliki oleh dunia. Sebab surga adalah tempat orang-orang yang mempercaya kepada Kristus Anak Allah. Tapi di dunia adalah orang-orang yang akan binasa oleh murka. William Barclay, seorang teolog, pernah berkata, jika kamu ingin tahu hal-hal yang benar, bertanyalah pada orang yang benar. Pada porsinya, jika kamu ingin tahu bagaimana keluarga A, tanyalah dari anggota keluarga A. Jangan tanya kepada anggota keluarga B. Itu akan hilang, itu akan tidak nampak maknanya. Jika kamu ingin tahu bagaimana keadaan suatu desa, keadaan suatu daerah B, jangan tanya kepada orang-orang yang di desa A, karena mereka tidak akan tahu bagaimana keberadaan desa atau kampung B. Jika ingin tahu tentang suatu berita tentang lapas, bertanyalah kepada pegawai lapas. Boleh bertanya kepada nabi, tapi tidak bisa menjadi standar yang benar. Karena kita adalah sama-sama satu. Jika ingin tahu hal-hal yang baik, bertanyalah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Masing-masing punya porsi dan masing-masing punya bagian. Jika ingin tahu tentang surga, bertanyalah kepada Yesus Kristus yang datang dari surga. Ada sebuah ilustrasi yang sudah pernah kita dengar. Seorang guru menugaskan muridnya untuk menjual cincin yang ada padanya. Dia buka cincin ini, muridku, jual cincin ini seharga sekeping emas. Cincinnya berbentuk batu dan tidak terlihat ada kadar emasnya. Lalu si murid taat dan dia pergi mulai menjual cincin itu. Yang pertama dia menjual kepada tukang sayur. Tolong, aku mau menjual ini seharga sekeping emas. Lalu tukang sayur pun marah. Bagaimana aku bisa menerima ini? Karena aku tidak kenal cincin ini. Ini pun cincin yang buruk yang pernah aku tahu. Kau minta supaya aku menghargai dengan sekeping emas. Dia diusir. Dan dia datang kembali kepada penjual ikan. Dengan teknik yang sama, dia menginginkan agar cincin itu diterima dengan sekeping emas. Tapi penjual sayur, penjual ikan, penjual kain, bahkan terakhir penjual beras pun menolak itu. Terakhir penjual beras, mungkin anak ini sudah kelaparan, dia sudah gila mungkin ingin menjual itu dengan sekeping emas. Baik, aku mau beli itu tapi bukan dengan seharga sekeping emas, tapi aku mau beli itu dengan seharga sekeping perak, karena aku tahu kau kelaparan.
Tapi si murid itu menolak dan dia kembali kepada gurunya dan dia mengeluh bersungguh-sungguh, "Guru, tidak ada yang mau beli ini. Bahkan aku terhina oleh karena cincin yang buruk ini yang tidak memiliki harganya nilai apa-apa." Si guru tertawa dengan bijaksana. Dia berkata, "Juallah batu ini, cincin ini ke penjual atau tukang emas." Lalu dia pergi dan dia menemui tukang emas, dan tukang emas mengatakan, "Dari mana kau dapat cincin ini? Ini cincin yang bernilai mahal. Aku bisa beli dengan 1000 keping emas, bukan hanya 1 keping emas." Dan dia bersuka cita, bersorak. Lalu gurunya pun mengatakan, "Pergilah kepada orang yang berhati emas, maka engkau akan menemukan emas. Jangan pergi kepada seseorang yang tidak tahu kebenaran. Jika engkau ingin membutuhkan kebenaran, jangan salah kaprah, jangan salah orang. Orang yang berhati emaslah yang mampu menilai emas yang ada dalam diri. Orang yang berhati baiklah yang mampu menilai kebaikan yang ada pada dirimu, sekalipun kau sering berbuat salah. Orang yang tidak mau menghakimilah yang mau menerimamu dengan tidak menghakimi, karena dia pun seperti itu." Yesus yang telah turun dari surga dan kembali naik ke surga adalah satu-satunya pribadi yang layak untuk menjelaskan tentang surga itu bagaimana. Tidak ada yang lain. Karena dialah pribadi yang pernah Allah yang turun menjadi manusia ke dunia ini. Jangan ragu. Percaya saja. Hanya di dalam Yesus ada kebenaran, ada jalan, ada hidup. Sebab dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun. Ini iman kita. Kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jangan habiskan waktu untuk mencari-cari. Jangan menghabiskan untuk menyelidiki. Jangan habiskan untuk meneliti tentang kekekalan, tentang kebenaran. Karena semuanya itu hanya ada di dalam diri Yesus. Jika sudah tinggal dalam Yesus. Jika sudah beriman dalam Yesus, jika sudah percaya sepenuhnya kepada Yesus, jangan mau berpaling sekalipun ada banyak godaan, sekalipun ada banyak cobaan, tantangan, bahkan itu menggiurkan kehidupan kita secara jasmani. Setia pada satu keyakinan, setia pada satu Tuhan, setia pada satu pengharapan yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Jangan ciptakan persoalan yang baru sehingga engkau akan sulit menerima semuanya. Jangan buat hidup menjadi sulit dan rumit, tapi setialah, percaya, jalani saja. Tuhan ada dalam kehidupan kita, dalam roh, sebab dia adalah Allah yang Tritunggal. Pada saat ini kita memasuki minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran, tapi hanya iman yang dapat menjelaskan semua itu. Maka berimanlah untuk percaya bahwa Allah di dalam roh hadir, omnipresent, hadir di mana-mana. Oleh karena itu taat dan tetaplah setia pada Yesus. Taat dan tetaplah setia pada Yesus Kristus, Anak Allah yang memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu ya amin dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berdusta. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, memberikan kami kehidupan yang kekal jika kami mau taat dan percaya kepada Kristus. Biarkanlah iman kami boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus, sehingga kami memiliki hati seperti emas yang bernilai, yang berharga di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita mau setia kepada Tuhan dan tetap cinta kepada Tuhan selama-lama kehidupan kita. Ku tetap cinta.
Cinta